Pengertian transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dampak positif dari penggunaan teknologi transportasi yaitu 1. Bagi masyarakat pedesaan, transportasi sangat diperlukan untuk aktivitas dalam menyalurkan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan, karena hasilnya akan dibawa ke perkotaan untuk dijual, sehingga mempermudahkan perekonomian masyarakat desa dengan masyarakat kota. 2. Mempersingkat waktu perjalanan, jadi tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk menempuh perjalanan yang jaraknya jauh. 3. Daerah akan menjadi lebih terkenal, baik di kalangan daerah dan negaranya, maupun di kalangan internasional. Dampak negatifnya yaitu 1. Menyebabkan polusi udara, 2. Menimbulkan perilaku konsumtif, 3. Membuat ketergantungan dan kecanduan terhadap teknologi, 4. Menyebabkan kemacetan di jalan raya. Aspek teknologi kesehatan didefinisikan sebagai seperangkat teknik-teknik, obat-obatan, prosedur yang digunakan oleh profesional kesehatan dalam memberikan pelayanan medis kepada perorangan dan pelayanan kesehatan di masyarakat. Dampak positifnya adalah memudahkan komunikasi dan monitoring pasien dengan tenaga kesehatan secara remote. Memungkinkan akuisisi data kondisi pasien menggunakan sensor alat kesehatan yang terkoneksi dengan berbagai perangkat elektronik. Dan terakhir, analisis big data sektor kesehatan yang mendukung proses screening dan diagnosis penyakit. Dampak negatifnya adalah penggunaan bahan kimia sebagai konsumsi yang membawa dampak pada tubuh. Bidang kesehatan utamanya dalam sektor industri juga turun menyumbang polutan ke lingkungan. Terakhir, adanya penyalahgunaan obat-obatan dalam dunia kesehatan untuk tujuan-tujuan yang tidak semestinya. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya impact-nya positif terhadap pendapat yang diperoleh. Dampak positif di bidang ekonomi yaitu 1. Adanya penemuan-penemuan baru tersebut dapat membantu aktivitas manusia. 2. Membentuk pola pikir masyarakat agar lebih rasional dan ilmiah. 3. Bermunculan ide-ide kreatif yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dampak negatifnya yaitu 1. Masuknya kebudayaan dari luar yang tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma yang telah terbentuk. 2. Dapat menghilangkan kebudayaan asli dari suatu wilayah atau negara. 3. Bermunculan penyimpangan-penyimpangan sosial yang baru. Aspek politik adalah sudut pandang dalam bidang politik berbeda. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dampak positif di bidang politik yaitu 1. Tumbuhnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. 2. Proses regenerasi kepemimpinan. 3. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Dampak negatif dari aspek politik adalah penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. Yang kedua, terorisme yang semakin merajalela. Yang ketiga, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Aspek sosial budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dengan pemikiran dan akal budinya, serta hati nuraninya dalam kehidupan bermasyarakat, serta aspek tersebut telah melekat dalam diri manusia. Dampak positif dan negatif globalisasi di bidang sosial budaya. Dampak positif contohnya 1. Mempercepat modernisasi. 2. Mempermudah akses untuk mendapat pengetahuan. 3. Mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatif contohnya 1. Terjadi literasi yang menyebabkan beberapa dampak negatif dan perilaku menyimpang.
2. Munculnya pengaruh kuat dari budaya barat yang dapat menghilangkan budaya lokal. 3. Akses internet yang tidak diawasi dan dibatasi dapat menyebabkan penggunaan internet yang tidak sehat pada anak. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan merupakan aspek perlindungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya. Pertahanan dan keamanan bangsa menjadi tanggung jawab bersama. Dampak positif globalisasi di bidang pertahanan dan keamanan adalah semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Semakin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara yang profesional. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang.